Halo Pedikers. Ketika kita membicarakan sejarah ekonomi Indonesia, dua nama besar yang tak bisa dilewatkan adalah Soeharto dan Jokowi. Kedua sosok presiden ini memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan jalannya ekonomi Indonesia. Tapi apa yang membuat keduanya berbeda dalam membangun ekonomi Indonesia? Serta bagaimana perbedaan kebijakan ekonomi yang mereka lakukan? Mari kita bongkar. Sebagai rezim yang memproklamirkan diri sebagai rezim pembangunan, Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto memulai industrialisasi secara bertahap pada pertengahan 1970-an. Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie menginisiasinya dengan mendirikan Divisi Advanced Technology dan Teknologi Penerbangan di Pertamina pada tahun 1974. 2 tahun kemudian, divisi ini berkembang menjadi perusahaan yang bernama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau yang saat ini dikenal dengan nama PT Dirgantara Indonesia. Berlanjut pada akhir dekade 1980-an, Presiden Soeharto menerbitkan surat keputusan tentang pengintegrasian perusahaan milik negara yang berkaitan dengan teknologi maju, alat berat, dan pertahanan. Perusahaan tersebut diantaranya PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, PT Pol, PT Pindad, Perum Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Inka, PT Inti, serta Lembaga Elektronika Nasional. Ke-10 lembaga ini bernaung di bawah Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS yang dipimpin oleh Menristek Habibie. Kapasitasnya pun terbukti dengan menghasilkan beberapa produk berkualitas. IPTN berhasil mengembangkan pesawat N250 dengan menerapkan Advanced Turboprop Fly-by-Wire yang merupakan teknologi tercanggih saat itu. Seakan tak mau kalah, PT Inka juga berinovasi lewat pengembangan kereta api eksekutif berkecepatan tinggi yang dikenal dengan nama Argo Bromo JS950. Meski maju dalam penerapan teknologi dan produksi, namun secara ekonomi BPIS masih merugi. Hingga tahun 1995, IPTN malah masuk dalam daftar BUMN di bawah BPIS yang berkinerja buruk. Beberapa perusahaan lain pun bernasib sama. Hanya Krakatau Steel dan PT Inti yang kinerjanya lumayan baik. Krisis moneter yang menerpa Indonesia pada tahun 1997 lantas membuat ke-10 perusahaan BPIS benar-benar runtuh. Pemerintah tak mampu membuat banyak untuk menyelamatkan keuangan negara. Presiden Soeharto menandatangani perjanjian paket bantuan senilai 43 miliar dolar dari IMF. Sementara itu, di era Presiden Joko Widodo, industrialisasinya dianggap gagal total. Seperti yang dilansir dari laman cnbcindonesia.com, Jokowi gagal membangun industrialisasi karena terlalu berfokus pada pembangunan fisik, serta minimnya upaya mendorong dana perbankan agar mengalir deras untuk industri. Hal ini diungkapkan oleh seorang ekonom senior yang bernama Faisal Basri. Selain itu, Faisal juga menilai tingkat investasi di Indonesia sudah terbilang tinggi dibanding negara-negara lain. Mirisnya investasi tersebut tidak dikelola dengan baik. Mayoritas hanya diperuntukkan untuk sektor konstruksi yang berupa bangunan, kantor, mal, dan lain sebagainya, yang menurutnya tidak berdampak pada sisi produksi. Sedangkan investasi terhadap mesin dan peralatan hanya 10-11% saja dari total investasi keseluruhan. Di era kepemimpinan Jokowi, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5% sepanjang tahun 2019. Capaian ini terbilang cukup rendah dari target seharusnya. Pemerintah kemudian mengupayakan angka ini naik menjadi 5,3% pada tahun 2020. Caranya dengan mengajukan RUU Cipta Kerja yang merombak aturan-aturan penghambat pertumbuhan ekonomi dalam sekali ketuk palu. Hal seperti ini bukanlah wajah baru di dunia politik Indonesia. Tim ekonomi Orde Baru pernah melakukannya pada dekade 1980-an, tentunya dengan cara yang hampir berbeda, yakni melalui serangkaian paket kebijakan, undang-undang baru, dan surat instruksi presiden, yang pada saat itu disebut deregulasi. Lahirnya deregulasi berawal dari mogoknya ekonomi Indonesia pada awal 1980-an. Padahal masa sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat meroket. Pencapaian ini terwujud berkat penguasaan ekonomi oleh negara di bidang minyak dan gas. Pemain utamanya yaitu BUMN Pertamina. Presiden Soeharto kemudian membuat kebijakan baru untuk ekonomi Indonesia, di mana negara kembali mengendalikan perekonomian secara terpusat. Campur tangan negara dalam perekonomian begitu kuat,
Serangkaian aturan ekonomi dibuat untuk melindungi peran negara, serta sebagai zona nyaman untuk para pejabat, utamanya para pejabat yang berdinas di bea cukai. Pelaku usaha pihak swasta pun mengalami imbasnya, namun kekuatan besar ini kemudian merapuh seiring anjloknya harga migas di pasaran dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia turun ke angka 2,25% pada tahun 1982. Nilai ini menjadi yang terendah sejak Orde Baru berkuasa pada tahun 1966. Hari-hari baik untuk peran negara dan kaum birokrat kemudian beralih ke arah kelompok Widjoyo Niti Sastro. Presiden Soeharto memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mempreteli aturan-aturan penghambat pasar bebas dan mengurangi gerak birokrat dalam ekonomi. Deregulasi pun bergulir, dimulai dari bank, berlanjut ke penguatan pajak, beralih ke reformasi lembaga cukai, menyasar sektor perdagangan, menjalar ke sektor investasi, dan berakhir di pasar modal. Hasilnya dalam rentang hampir 10 tahun, ekonomi Indonesia berubah drastis. Sumber-sumber pendapatan baru negara menyebar bagai virus. Pertumbuhan ekonomi membaik, bank-bank swasta bermunculan. Investasi asing mengalir deras. Orang-orang antri membeli saham, serta perdagangan di bursa saham sedang bergairah tinggi. Memasuki tahun 1997, badai ekonomi datang menerpa. Semua keberhasilan yang telah diciptakan oleh deregulasi ambruk. Lantas seperti apa wajah menyeramkan dari krisis moneter saat ini? Badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 menghantam seluruh lapisan masyarakat. Dirangkum dari berbagai sumber, salah satu akibatnya adalah harga pangan naik hingga 1000% dan mengantarkan jumlah orang miskin di Indonesia naik menjadi 118,5 juta orang. Terjadinya krisis ekonomi bertepatan dengan maraknya praktek KKN di kalangan pejabat Orde Baru. Ditambah lagi institusi legislatif dan yudikatif yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Lantas berbagai organ gerakan mahasiswa pun bermunculan dan menjelma jadi kekuatan besar yang berhasil menduduki gedung DPR dan MPR, hingga menumbangkan kekuasaan Presiden Soeharto yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Lain cerita dengan krisis yang terjadi di era Presiden Jokowi, yang dalam periode keduanya justru dihantam oleh krisis pandemi, sebagai imbas dari munculnya virus COVID dari Wuhan, China. Selain penyebaran penyakit yang begitu masif, dampak lain yang sangat terasa dan mudah dilihat adalah melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Selain itu, angka investasi di berbagai sektor usaha juga menurun. Hal ini merupakan akibat dari ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir, yang mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi. Pengusaha pun demikian. Keraguan berinvestasi mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan.